hari Kamis bakal ada rame sekali dari pihak sebelah. Hmm. Jadi pihak Niki yang mau memang dapat tempat duduk, tolong datang lebih awal. Silakan maju paling depan, karena tidak mungkin kita mau tek-tekin tempat duduk dengan apa segampang itu. Mungkin kita bisa adu otot sama orang yang pengen tempatin, tempatin sengaja biar nggak ada yang duduk. Sengaja biar kita malah mungkin nggak usah masuk dalam ruangan. Ingat, ini udah aku kasih peringatan ya. Hmm. Karena pasti bakal rame banget. Aku udah denger-denger udah pasti bakal rame banget. Gitu. Bisa jadi banyak usaha buat supaya nggak ada masuk ke dalam. Hmm. Jangankan bisa duduk. Jangankan bisa duduk di depan gitu ya, enak-enak gitu ya. Mungkin nggak. Jadi siapkan pakaian yang nyaman, sepatu yang nggak sakit di kaki, bisa buat gerak, tas yang bisa dipegang dengan apa nyaman karena mungkin akan berdesakan orang atau ada tindakan-tindakan ya kayak kemarin aja banyak tamu-tamu yang datang melihat itu mungkin nggak punya kepentingan sebenarnya ya, tapi didatangkan sampai ratusan orang. Begitu chaos itu pengadilan sampai banyak yang ada yang teriak lah, ada yang aduh gitu loh. Situasi sangat tidak kondusif gitu kan. Gitu. Jadi bukan bukan mau duduk di depan tuh mau enak-enak enggak juga. Kita juga masuk berdesak-desakan. Ya udah sini aja tuh buat jagain-jagain. Nggak bisa ada jaga-jagain. Silakan datang langsung dudukin tempat itu. Gitu. Dan Kak Mamski akan cari tempat di luar dari baris depan, di luar dari itu. Karena nggak mau lagi digoreng, nggak mau lagi ada salah paham. Kita nggak tahu juga penyampaian ke Niki bagaimana. Kok ada seperti apa? Ada miscommunication juga gitu kan. Jadi nanti mungkin timnya Mamski aja yang lebih leluasa untuk kameranya mobile. Aku tidak pegang apapun kamera ya, supaya nggak digoreng juga. Dibilang kita live jualan lah apalah apalah. Selama persidangan ya, di luar dari persidangan saya akan tetap jualan. Itu komitmen saya bekerja dengan TikTok. Hmm. Gini Koko, ada yang keberatan saya berjualan dengan TikTok, saya silakan saya minta nomor akunnya, saya akan bawa naik ke atas ketemu sama bos di lantai 20. Hmm. Ada orang yang memang keberatan saya berjualan selama live saya masukkan keranjang kuning dimanapun ya, kecuali pada saat berjalannya sidang, itu memang saya tidak lakukan itu, karena saya matikan kolom komentar dan juga keranjang kuning saya keluarkan. Tapi di saat saya lagi santai, tidak ada apapun, itu hak saya karena saya kerja sama TikTok. Kalau ada yang keberatan dari siapapun, silakan saya minta akunnya, saya akan bawa ke bos di lantai 20. Langsung ke owner TikTok aja. Seperti itu. Biar tahu gitu apa alasannya kamu. TikTok aja tidak punya apa namanya larangan, malah sangat menganjurkan. Tolong e-commerce kamu harus bisa live. Sekian sekian sekian. Kamu sebagai host e-commerce mana? Ayo kerjasamanya mana? Kan seperti itu. Itu sudah tuntutan profesi kita di TikTok. Koko Hero itu untuk yang lebih mendalam lagi ya. Mungkin teman-teman yang main TikTok hanya untuk apa namanya sekali-sekali masuk mungkin nggak paham ini. Tapi saya kasih sedikit aja lah. Bahwa di TikTok itu kalau sudah kita punya kerjasama ya seperti itu. Dan Mamski orang profesional. Jadi memang Mamski buka keranjang kuning. Begitu kok. Enggak. Kalau saya pendapat saya pribadi, Mamski itu nggak usah pikirin itu, Mamski. Karena maksudnya begini, kita hidup tidak untuk memperhatikan perasaan orang lain yang julid-julid kayak gitu. Karena terus terang kan saya juga kan memang bergerak di bidang itu, tapi nggak sehebat sehebat Mamski lah. Nah, cuman gini ya, kadang-kadang ada yang mau ya saya naikkan keranjang. Nah, itu Iya. itu saya cuman sesimpel itu saya berkata begini Mamski, karena kita ini kan pendukung yang nggak dibayar gitu kan. Setulus Iya. hati kita membantu tidak Betul. dibayar, Betul. maka dari itu ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan karena kan hidup ini kan harus ada ini apa namanya harus ada seimbang antara kerjaan, pembelaan gitu kan. Nggak mungkin Yes, juga benar, 24 benar. jam gitu. Kita punya urusan kita Dan masing-masing kok. Kita ada urusan urusan pastinya masing-masing kok. Dan kalau saya masih tetap salut sama Mamski di tengah kesibukannya jualan pun masih tetap masih bisa membela. Jadi jangan kebalik-balik kalian mikirnya gitu loh. Iya, Gitu. karena gini juga, memang bagian dari aku tuh konten aku kok. Ya, Kerja itu kan aku entertainment sama e-commerce ya. Dan nggak usah malu. Malu apanya ya, malu? Kita menghadapi reaksi seseorang dalam kondisi pressure di dalam persidangan. Kau mau apa? Mau orang yang menari depan kau? Ya, mau apa? Itu semua dalam keadaan tegang. Jadi nggak perlu malu-malu itu kalau kita jualan barang yang tidak halal, overclaim, overprice, bikin rugi masyarakat. Itu kita harus malu.
Tapi kalau hanya dalam keadaan pemberitahuan bagaimana nih di tempat duduk ada nggak buat saudara saya, buat keluarga saya, itu wajar Niki ngomong begitu. Malu dari mananya coba? Nah, dan yang saya lihat begini Mamski, jadi Ya, sebenarnya karena itu merupakan penghargaan untuk Mamski karena si Nikita itu mau curhat gitu loh, mau iya, mengatakan iya, itu karena dia kenal, dia merasa kenal gitu. Dibanding mungkin dia ngomong dengan orang-orang yang maksudnya baru dia tidak tahu orangnya itu siapa gitu betul. loh. Betul, Nah, betul, betul, betul. Makanya kan waktu duduk tuh sepupunya Niki yang cowok, aku panggil kan, Niki, nih udah nih, aku bilang gitu, duduk di samping orang yang sebelah gue, turun ke bawah kan dia, ya, gitu. Jadi kalian yang harusnya pembela RG lebih malu tuh malu soal skincare yang nggak ada BPOM-nya, nggak punya sendiri, punya yang PT lain. Itu yang malu tuh di situ. Kalau cuma masalah soal Niki gitu ya. ngomong keluarga saya mana duduknya apa itu nggak penting, iya nggak penting dibikin malu, ngapain baper banget hidup, Ya. ya kan? Terus yang masalah live Heeh. dapat gift itu kan, dapat gift itu ya sudahlah, kita juga nggak minta kan Mamski gitu loh. Iya, kalau kalau gift itu gini ya di TikTok ini ya, ada dua, satu host, satunya sultan. Orang Ya, yang mau membesarkan akunnya, meningkatkan levelnya. Mungkin kalian pada nggak tahu, siapapun juga dari orang-orang mau yang sudah sangat terkenal di TikTok, kalau main PK pun di gift. Artis-artis terkenal main PK pun pasti di gift. Karena apa? Emang begitu aturan mainnya, bos. mm, Kalau yang punya sultan pengen naikin level, dia mesti buang koin dia. Karena dia pasti naik itu punya punya juga kebanggaan buat dia. Kalau ya, kita yang dipilih buat dia kasih kita universe, kasih kita apa? Kalian nggak usah iri. Ngapain? Itu kan bentuk suatu iri tapi dibungkus dengan kata-kata penghinaan. Karena sebenarnya diri sendiri nggak mampu, akhirnya hina orang yang memang dipilih oleh sultan buat mereka naikkan level. Jadi wajar Koko kalau misalnya kita kasih ada fitur target, itu pun TikTok menyarankan setiap hari itu kan kita dikirim message dan panduan oleh TikTok. Ayo, kamu harus level, naikkan gift kamu. Itu ada, itu memang dianjurkan untuk semua kreator TikTok. Pasang aja kok target gift, gak usah malu, memang begitu permainannya. ya, Itu kok. Jadi mereka yang menghina soal koin apa itu munafik semua. Karena mereka masih tetap nyalakan live-nya juga, masih bermain TikTok juga, masih enjoy nonton live orang juga. mm, Gitu loh. Itu orang-orang munafik aja gitu. Mereka nonton PK itu banjir koin kok. iya, Mereka iya, nonton iya. iya. Terus sekarang ada orang yang live dengan koin dibilang ah ngemis koin apa itu munafik. Janganlah kayak begitu. Oh, iya, Jauh-jauh ya, ya, begitu. ya begini, Bagus kok. Mamski. Sekarang begini, ya Tuh, kalau di keren tuh pihak kok. kita itu dirasanya kita itu bagaimana gitu Mamski. Ya mereka Hmm. banjir lah, orang dapat duit rakyat gimana? Nah, Iya iya kan? kalau mereka cari duitnya lain lagi kan kok. Mereka main TikTok ini kan buat bikin flexing-flexing, terus nanti jualan skincare-nya yang untungnya cepet banget berlipat-lipat ganda. Yang Makanya berlipat-lipat. Doktif marah. Iya, makanya nih kita juga marah. Sampai dia sepil, sampai dia bikin kata-kata abu-abu itu kan karena dia kesel. Ini barang kau jual sembarangan. Itu yang kita bela. Sikap-sikap seperti itu, membela konsumen, itu yang kita bela. Ya Itu betul. yang benar memang. Iya dong. Kan kita kan dalam ini kan ada protagonis, ada antagonis. Dalam Ya, hidup itu ada yin and yang. Ada protagonis, ada antagonis. Sekarang memang semua orang tidak ada yang sempurna. Tapi siapa yang paling merugikan masyarakat? Itu yang harus kita apa kawal terus itu. ya, Kita jangan sampai mereka leluasa untuk meneruskan usaha yang merugikan banyak orang. Dan siapa yang membela yang masih ada manfaatnya buat masyarakat, itu yang kita kawal dia. Dalam hal ini ada Doktif, jelas. Ada Nikita Mirzani dalam kasus melawan Reza Gladys, jelas. ya. Itu yang kita siapkan waktu kita untuk mau melangkahkan kaki tanpa bayaran ke sana. Ya, itu. Cuman ya kemampuannya itu cuman sampai di situ Mamski. Jadi kemarin Doktif, sekarang Mamski, besok ya kita nggak tahu lah siapalah kan, apalah kan. Ya wajar, karena kan mereka kan nggak mau dong konten kita naik. Apalagi Mamski followernya udah banyak. Dua sosmed aja udah hampir 2 juta sendiri, say. Dan selalu viral. Itu yang mereka mungkin kesal banget gitu. Ya, Iya, karena apa yang Mamski omongin dengan hati, dengan memang pikiran dan juga kebetulan bisa berada di tempat itu kejadian dalam waktu yang sangat-sangat
apa ya, on the spot gitu ya. Ya. Jadi benar-benar mata netizen, mewakili mata-matanya netizen, Mamski. Masuk waktu ke temu Farhad Abbas, waktu ada kasus Vanessa Angel, ya kan ada kasusnya lagi sekarang ini. Ada banyak hal yang memang aku kebetulan banget bisa berada dalam satu kasus viral dan memang jalannya seperti itu karena itu konten aku gitu loh kok. Dan begini, Mamski itu kan sama, kontennya sama aku adalah memberitakan hal-hal yang viral. Jadi kalian gak usah heran gitu loh. Nanti kalian giliran ada yang viral ini ikut ngomong, memang kerjaan kita itu, gitu loh. Terus kalian mau apa? Betul. Gitu. Sama berarti kita ya. Sama, Ya? sama. Cuman bagusnya maksudnya aku masih lihat Mamski sama Koko ini masih terkontrol. Terkontrolnya apa? Kita itu membahas lebih ke kasusnya, bukan lebih ke menghina personal daripada musuh yang kita bela, gitu loh. Betul sekali. Kita bahas kasus bukan personal. Ya, Bukan personalnya. Karena apa? Kayaknya kalau kita di luar dari membahas cuman kayak saling-saling apa saling ejek, jadi nggak fokus sama kasus. Nggak ada pembelajarannya. Tapi kalau kasusnya yang kita ulik, contoh soal donasi, kita cari tahu hukum itu gimana sih? Orang yang menerima donasi harus transparan kah? Lewat rekening pribadi bolehkah? Jadi kan ada edukasinya, ada nilai edukasinya di luar selain entertainment, kita punya nilai edukasi. Betul kan? Jadi punya nilai gitu loh kita main ya. TikTok ini. Gitu kok. Aku juga suka konten Koko. Kalau kayak saya juga gitu, Mamski. Jadi orang jahat dan julid itu gampang dalam satu hari. Tapi kita bagaimana kita bisa dilihat di mata semua orang kita bijaksana itu yang sulit, gitu. Betul, 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 betul. Ini ada komen nih. Mamski dibahas sama sebelah untuk pengalihan isu supaya masyarakat nggak ingat net cinta. Aduh itu capek, itu capek. Itu gue cuma bikin ada satu parodinya aja itu udah cukup satu kali aja udahlah. Ya kan? Emang parodi emang gue gaya gue kan acting ini apa namanya tuh kita bikin ya parodi lah. Lucu-lucuan aja gitu. Tapi memang konten kita sama sih kok. Sama-sama, mirip-mirip. Cuman saya itu sebenarnya adalah juga belajar dari Mamski gitu ada gitu. Ya, jadi maksudnya bagaimana caranya kita entertain sama e-commerce itu dijadikan jadi satu tapi tidak mengganggu. Ya kalau orang julid mah jangankan itu Mamski, kita napas saja salah. Benar, benar, Ya, benar. Benar, benar, benar. Mau napas saya udah salah kita. Apalagi mereka tahu, wah ini yang bela kok bisa tahu banyak gitu kan. Wah ini bahaya ini, udah goreng aja nih. Kok masih aja ada yang dukung sini kita nih. Maunya kan nggak ada yang dukung, maunya begitu mereka. Nggak ada yang dukung, dibikin sengsara, dikasih pasal berat, udah 369, junto 55 lagi. Aduh. terus begini Mamski, karena dari pihak sebelah aku rasa yang aku lihat ya, dia punya orang-orang bayarannya itu orang-orangnya menurut saya ecek-ecek semua Mamski. Nah, kalau untuk kelas-kelas konten kreator itu dia nggak bisa digeser karena belanya dari hati sih, gitu loh, susah. Betul, itu susah. Itu Terus susah, teman. Susah. terus begini, mereka itu mau bayar, mau datangi kita untuk bayar itu kayak dari sendiri, Mamski, karena terlalu apa nah, terlalu harga mati gitu. Harga mati punya harga diri. Jadi mau tawar juga susah. Tapi jujur nih ya, di awal kasus ada yang pernah masuk live aku dan itu mungkin orangnya dari si RG. Ya. Dia bilang, Mams, jangan ikut-ikutan dong, Mams, katanya. Ayo, Mamski mau diambil nih jadi brand ambassador untuk skincare-nya yang 50 tahun 40 tahun ke atas. Ya. Jadi mereka kayak punya produk apa terus aku langsung bilang, oh saya nggak tertarik, saya tidak tertarik, saya bilang gitu. Karena ya gimana, kamu beresin dulu deh, waktu itu masih yang huru hara Doktif spill produknya yang nggak ada BPOM lah apalah gitu kan, overclaim lah. Aku bilang wah nggak ada. Ini kan sebenarnya kasus skincare ini pembelajaran ya buat semuanya ya, termasuk kita sendiri lah. Kalau nanti suatu saat Mamski mau bikin produk, jadi brand owner, memang harus memenuhi regulasi di awal dan komitmen untuk mendahulukan konsumen lah. Konsumen itu raja. Itu harus ada nilai moral seperti itu. Makanya contohnya brand Wardah. Bertahan dan sangat luar biasa sekali kehebatannya ya. Karena memang dia kredibel banget dan jaminan mutu. Coba lihat, itu contoh itu Wardah itu. Gitu. Dan tidak flexing. Oh, tidak ada flash. Kalau kamu bisa kita bandingkan ya.
Ya. Orang-orang yang memang jujur, jelas bisnisnya. Nggak ada perlu untuk membuat sugar coating namanya. Sugar coating itu dibikin manis sekali di depan, di permukaannya. Tapi ternyata di dalamnya itu ya ampun rasanya nggak tahu lah itu. Itu sugar coating, dibikin manis, kelihatan bagus, kelihatan ini. Semuanya hanya fake. Itu kok. Hmm. Hah. Jadi tunggu dulu, ada si Good Day Mamski. Aku jambak dia tapi pelan-pelan biar nggak sakit. Siapa itu? Good Day, Good Day. Naik beb, naik beb. Oh, good day. Good Day. Hai, good day. Naik, naik. Jadi ya beginilah permainannya nggak asik gitu Mamski, gitu loh, nggak asik mainannya, gitu loh. Kok Iya. sih mainannya kok kayak gini gitu loh? Sekarang gini, Say. Kalau memang mereka merasa tidak bersalah, benar-benar orang yang ya lurus banget ya. Kadang kan Ya. mereka itu pihak pelapor. Ini lucu loh. Mereka pihak pelapor menghadapi seorang terdakwa yang mau dituntut untuk dimasukin dijeblosin 20 tahun. Ya. Tapi mereka juga yang bawa pengawalan seolah-olah merekanya yang terdakwa. Itu gua bingung. Ini yang terdakwa ini yang mana sih? Kok ketakutan banget gitu loh. Iya, 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 iya. Sebenarnya kalau orang itu benar, orang itu lurus, itu nggak perlu bawa apa-apa, jalan itu santuy. Siapa juga yang mau iniin kita sih? Siapa juga yang mau serang dia? Nggak ada loh. Kita semua nih kayak ibu-ibu semua, emak-emak. Mamski udah 51 tahun. Umurnya cuma bawa satu kamera personnya juga hanya sekecil itu, badannya kurus begitu. Mau apa yang dilawan dari aku sih? Aku juga perempuan udah separuh baya. Bunda Tessa perempuan separuh baya. Kalau dipikir-pikir kita ini siapa sih? Kok kamu bisa bawa ratusan Ambon masuk ke dalam abang-abang ganteng itu, tapi baik-baik loh mereka minta foto, ketawa kita. Ya kita sama-sama orang timur juga kan, aku Manado kan. Saya orang Makassar toh. Nah toh kita sama toh satu pulau masih kita. Iya. Maksudnya apa yang mau dilawan dari orang separuh baya kayak aku? Bawa asisten satu, aku datang jalan sendiri, mondar-mandir, pakai sepatu tinggi, udah capek pinggang aku ini juga. Apa yang kalian takut dari aku, dari Bunda Tessa, dari kita sih? Kok Betul. gak masuk di akal, Jo. Ih, Jadi begini Mamski, kalau seandainya itu posisinya aku ya, jadi aku ini pelapor gitu loh, yang merasa itu dirugikan, aku akan tunduk gitu kayak sedih gitu ya Mamski ya, bukan kayak penjahat gitu ya. nah iya kan, bener nggak logikanya? Kok malah jadi pakai kacamata hitam, bawa-bawa bodyguard, ada apa? Kok actionnya kok begitu? Sementara kita orang Parubaya, Bunda Tessa Parubaya, cuman live doang jualan apa? Jualan lipstick. Ya kan ibu-ibu tanya, Mamski mau dong tasbih digital. Ya Allah, itu pun udah merasa terancam banget, udah merasa kayak bagaimana sama kita. Ya. Aduh, kayaknya aneh deh. Apa kenapa mesti perlu penjagaan sekian banyak? Siapa yang mau serang? Ya. Kita di sana sama-sama kita belajar hukum, Jo. Kita belajar hukum, kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang sebenar-benarnya dalang. Itu aja maksud kita, bukan kita mau ribut. Ya Halo kan? Maxi, Halo sayang. kok nggak bisa di-mute? Di Hah? mute apa? Mute. Gak usah di mute lah, biarlah. Jangan ramai di sini. Nah, aku itu sebenarnya begini Mamski, itu sebenarnya aku itu dari beberapa hari itu aku itu rajin banget menyuarakan Mamski gitu. Tambah lagi good day, Mamski gini-gini, ya udahlah, aku bilang sama lah gitu loh. Maksudnya kita support lah, kita tahu orang baik, kita support lah. Begitu Ya. Mamski. Ya iyalah, maksudnya tuh begini kok. Ya, Artis-artis lihat aja, yang menyuarakan tiap hari kalau nggak Bunda Tessa yang Maxi, siapa lagi? ya. Nggak ada loh, yang lainnya tuh selebgram semua. Tapi fans mikir. betul, minggu depan ada si Lucinta Luna juga nggak ya? Kayaknya dia bilang kan dia cuti dua minggu katanya, dia udah ngomong sama Nikita bisik-bisik cutinya itu 2 minggu. Apakah ini udah 2 kali dia nggak datang? Kayaknya nggak datang. Siapa lagi yang rombongannya Niki nih? Hah? Oke, saya bantu mute ya. Kalau mau ngomong bilang ya. Nah, terus Siapa lagi yang mau datang nih? Kita doang loh, ya Allah, kita doang loh. iya yang apa namanya ya, yang dilihat gitu ya, tidak
tidak apa namanya ya, tidak berhenti-berhenti loh Mamski gitu loh. Sebenarnya pada dasarnya ya kalau mau dilihat kasus itu banyak yang harus bisa kita up lebih daripada ini. Misalkan kayak DJ Panda yang kayak kemarin itu kan bisa gitu Mamski. Bisa. Iya, aku sempat up 1 kali. Hmm. Betul. Aku juga up 1 kali, kembali lagi saya ke Nikita saking kecintaannya gimana gitu loh mengawal Iya, kasus tapi ini. juga penasaran juga kan kita sama pembuktian ini kan yang paling terpenting ya dalam proses Ya. persidangan. Yang paling terpenting untuk masyarakat itu adalah pembuktian. Ya ini Kamis kemarin, Kamis besok, mungkin masih ada dua tiga Kamis lagi kok. Hmm. Tapi setelah Nah, itu katanya itu dia punya saksi itu kan masih banyak Mamski, masih ada minggu-minggu berapa minggu untuk saksi doang, benar itu? enggak juga sih, karena kan empat orang saksi dalam sehari. Kalau ada cuma 16 berarti cuma sekitar 2-3 minggu lagi dong. Ya. Dan mereka jangan lupa loh, mereka ada minta dipercepat loh, minta seminggu 2-3 kali sidang. Jadi kalau udah semakin cepat itu, misalnya benar bisa dikabulkan, ya mungkin akan lebih cepat lagi prosesnya Niki ini sampai ke vonis hakim. Ya begitulah Mamski, apa namanya ya sudahlah. Kalau kalian senang dengan menghujat, silakan aja lakukan gitu loh. Karena kan kita juga tidak ada apa-apa gitu loh. Kita udah biasa di zona yang seperti ini gitu loh. Cuman ya sungguh disayangkan hal-hal yang receh kayak begini pun kalian selalu mempermasalahkan yang begini, yang begitu gitu. Betul. Aduh, kalau si Val kan lagi di Amerika dan dia juga nggak bakalan pulang sampai Agustus. Jadi ya nggak bisa diharapkan juga lah kalau Val itu kan nggak di sini. Doktif juga di luar negeri. Doktif pun juga kan nggak bisa datang lagi. Ya, Doktif udah nggak bisa datang lagi loh kok. ya. Terakhir itu kan begitu kan. Dokter Oki juga enggak boleh ya? Kata dia kan karena dia sudah mau jadi saksi gitu. Udah mau jadi saksi kan nggak boleh ya kan. Gitu. Jadi Doktif juga nggak tahu sih ya, untuk jadi saksinya nanti bagaimana, apa memang diperlukan hadir oleh Bang Fahmi, itu kan buat saksi yang meringankan kan. Jadi masih belum tahu ini. Oh gitu ya. Iya. Dan juga untuk yang lain-lainnya nih, yang para influencer yang lain yang support Niki, tolong bisa jaga emosinya ya. Karena jangan sampai kita terpancing lalu ada tersangka baru. Jadi TSK. Ngapain? Kita kan kerja ini kan nanti kasus ini selesai pun orang juga udah selesai semua, move on semua. Sayang toh kalau gara-gara kasus kamu juga nggak ada apa-apanya, tiba-tiba kamunya yang jadi tersangka. Apa yang untungnya jadi tersangka? Nggak enak kan? Jadi janganlah kita sampai terpancing, ya kan? Nggak bisa di mute tuh. Ya udah, saya bantu mute ya. Mau mute apa enggak? Mute. Enggak sih mau ngomong. Ya ngomong silakan. Iya, Ngomong maksudnya dikit, iya loh, keren loh Mamski sama Bunda Tessa ini. Setiap hari live terus datang terus sampai digosipin, digoreng loh. Gimana kita nggak ikut panas kan? Tapi pada dasarnya kalau fansnya Nikita Mirzani itu kayaknya itu dia itu orangnya pikirannya itu kayaknya lebih positif gitu loh. Lebih positif. Iya. Kemarin sih sempat hampir ada insiden sama si Dugong kan. Nah yang ada di Dugong itu tuh yang makanya jangan sampai kepancing. Karena kayaknya mau ada usaha-usaha untuk memancing. Itu sengaja tuh Mam. Nyatanya ditemuin langsung juga takut gak kayak di medsos tuh si Miss Gosip. Betul. Makanya menurut Mamski sih untuk nanti nih kalau memang bakalan rame lagi, penuh banyak orang di sana, ya kita biasa aja, tenang, kumpul aja sama teman-teman, ya kan, jangan terpencar-pencar, tetap suarakan satu suara. Terus jangan terpancing emosi. Kalau memang kita didahului, tersentuh, ya nanti ada kamera pasti banyak yang lihat live. Banyak saksinya, saling bantu. Tapi intinya satu, jangan bikin duluan, action duluan. Sabar aja. Lebih banyakin, kalau kita Islam zikir lah. Banyakin zikir, hati tenang, pikiran tenang. Ya. Gitu. Dan dengan sendirinya orang yang berusaha untuk rekayasa kejahatan atau mau membuat kerusuhan, dia akan hancur sendiri. Ya. Itu maksudnya percaya betul. Satu energi yang jelek, kalau kamu bisa tahan diri kamu dengan minta pertolongan, tenangkan diri, insya Allah kamu yang dijaga. Orang itu hancur dengan sendirinya tanpa kamu harus ngapa-ngapain. Itu pasti. Iya. Itu pasti. Iya betul Mam. Iya. Karena memang
niatan kita aja sih Mamski gitu loh maksudnya. Kita ini juga bukan orang sembarang sih Mamski yang maksudnya gampang untuk dilecehkan orang kan seperti itu gitu loh. Iya, gini, aku dikasih tahu ada satu teman aku yang memang dia orangnya spiritual ya. Dalam arti dia ibadahnya kuat banget jauh di atas aku. Dia 2 hari yang lalu berpesan sama aku. Dia bilang, Mamski tetap harus dengan niat baik yang dari awal, jangan berubah. Sabarin aja, banyakin zikir. Aku dikasih memang ada satu udah dari berapa minggu yang lalu adalah untuk dalam kasus ini. Karena pasti banyak yang menjatuhkan, pasti banyak yang benci. Pengen gimana caranya nih supaya jangan dukung lagi nih orang satu nih. Si A, si B, si C diincar semua kayak begitu. Tapi kita bawa doa, bawa doa, bawa doa. Itu aja. Halo semuanya. Kumpulan Sensor, sirkuit itu lagi pada ini briefing. Salam Jadi sehat biar ya, nanti Mam. Kamis Iya. lancar briefingannya itu. Oh, turun dana sudah cair. Cair. Cair mereka, cair. Itu tadi postingan Mamski sudah ku posting ulang juga, ku posting lagi di berandaku, Mam. Oh iya, makasih ya. Iya. Semoga aja buzzer-buzzernya paham. Betul, betul, betul. Kalau masih nggak paham keterlaluan itu. Sebenarnya begini, kalau masalah si Mujair ini, mereka itu kan by order. Jadi kalau mereka tuh taunya typing aja, template-nya udah dapat dari yang order. Biar satu narasi. Sikat Mamski. Nggak mentingin salah bener lagi ya, Mam ya. Udah enggak. Pokoknya udah posting aja. Posting aja. Karena itu harus cair kan, uang kan mereka kerja di situ. Iya. Nah, buat kita nih cara yang paling gampang, kolom komen itu ada pemblokingan kata-kata. Jadi kata itu diblok oleh ada fitur di TikTok, masuk aja ke situ. Kamu mau blok kata apa? Misalnya dikatain kamu misalnya jelek gitu ya, kamu blok aja kata jelek, kata nenek, kata tua, kata malu, kamu blok-blok aja. Jadi mereka akan sulit sendiri. Mereka masukin nggak bisa, mereka masukin nggak bisa. Nah itu salah satu cara untuk kita filter serangan-serangan dari Mujair ini. Dan ya kalau punya asisten atau kamu sendiri bisa langsung aja kamu eliminasi akun-akun itu. Iya. Jadi membuang sampah dari kolom komen kita, say. Betul, Mam. Tapi biasa kalau moderator itu kan biasa gitu. Kalau aku sih tergantung perasaanku aja sih Mas Ki. Kalau perasaanku lagi nggak enak, aku hilangkan aja semua. Tapi kalau lagi enak ya lagi kulucuin. Iya. Ada yang cuek kayak Yolo cuek banget kan. Kalau aku kan nggak bisa, aku kan lagi jualan. Iya. Nggak bisa karena ada brand. Makanya entertainment itu beda sama e-commerce. Nah di e-commerce ya aku kan banyak brand yang lagi mantau. Brand-brand gedenya owner-ownernya mantau semua nih. Oke di jam ini nih Emma Waroka live bawa barang kita. Nah itu di cover tuh sama TikTok, dilindungi sama TikTok karena kita lagi ada deal kan untuk bisnis gitu. Seperti itu sebenarnya sih kalau di TikTok ini. Nah kalau di entertainment ini nggak ada itu penjagaannya, beda lagi. Diserbulah sama si mujar-mujar ini. Nah lindungi diri kalian karena mujar-mujar ini juga kalau dengan leluasa bisa masuk sekian ratus orang juga bahaya juga buat akun entertainment yang nggak ada perlindungannya. Gitu. Apalagi ditambah kita bicara dengan kata-kata yang udah dapat red alert gitu ya, lampu merah ini bukan udah lampu merah itu kata-kata ketangkep sama sensor TikTok, udah langsung down langsung akun kita. Udah nggak bisa lagi di appeal, susah itu. Udah diserbu sama Mujair, kita juga lagi ngomongnya yang kena PL, kena sensor TikTok, kena langsung pelanggaran, udah habis akun. Sayang kan, udah sekian banyak habis. Itu. Iya. Gitu say. Mamski kemarin ketemu Nepos dong, Mams. Iya, tahu nggak kita masuk barengan. Mamski lagi di depan penjaga yang kita kasih KTP gitu kan. Gayanya dia masuk sama pengawal-pengawalnya itu pas banget. Jadi Mamski masuk di situ lagi urusin KTP, dia langsung masuk di belakang Mamski jalan set gitu. Ya. Iya, memang harus papasan kayaknya, memang harus papasan. Pulangnya juga sama. Aku juga heran kenapa bisa begitu ya. Pulangnya Mamski duluan keluar, tunggu mobil datang toh. Nah, wartawan udah mau wawancara, Mamski udah berdiri karena Mamski udah capek banget, apalagi sih tolonglah Mamski bentar aja. Teman-teman kalau ada yang nonton di sini media, mohon maaf ya. Kalau Mamski belum bisa
kasih wawancara eksklusif. Karena apa? Mengurangi terlalu banyak exposure. Hanya untuk kasus ini, seperti kata Mamski itu kayak gila-gila kamera. Mamski nggak mau. Kalau misalnya kita berjumpa di lokasi persidangan, silakan wawancara. Tapi kalau untuk di luar, seperti nanti kelihatan di setting di kafe lah apa, Mamski mohon maaf nggak. Untuk kita menerima itu ya. Nah, jadi teman-teman pada saat itu aku udah capek. Keluar nih si FS, keluarlah dia, lagi rame lagi kan, dia keluar serombongan lagi dengan semua. Udah, wartawan aku bilang ke sana aja. Nah, itu pun digoreng coba. Itu aja digoreng. Terus aku duduk lagi, seperti aku tuh kayak yang gimana, dia yang gimana. Itu padahal ya Allah, hanya wawancara loh. Makanya, Mam. Itu Panda kemarin juga neriakin Niki kan, Mam? Iya, betul. Ya ampun, parah deh. Maksudnya kayak begini, Mamski, kayak gini loh. Bahasa Jawanya begini, kalau kita itu jahat ya ojo temen-temen lah gitu loh. Jangan, nggak usah terlalu diperlihatkan. Kita pun diem pun kita ketahuan jahatnya gitu. Iya. Udah pol-polan udah, wis pol-polan. Aku itu begitu Mamski, meskipun aku lihat ya, suatu saat giliran grup mereka yang seperti itu, aku nggak akan begitu Mamski. Aku nggak akan senang di atas penderitaan orang lain, bener ya? Iya benar. Karena aslinya kan kita ini kan bukan penjahat gitu Mamski gitu loh. Kita cuma menyuarakan karena rasa simpati yang sangat untuk Nikita Mirzani gitu Mamski. Iya benar-benar. Emang sih makanya aku juga heran sampai melebar. Sebenarnya si Panda ini kan sudah lama menghina-hina Mamski ya. Waktu itu juga ada satu akun namanya Dora-Dora itu. Wow, penghinaannya luar biasa sekali. Tapi aku cuma diam dan aku blok semua. Ya. Aku blok jadi nggak keluar lagi di beranda aku. Mau yang di Igoy, mau yang di sini. Karena itu juga kuncinya aku dari dulu di dunia entertain. Ya. Untuk membuat pikiran kita nggak terlalu terkontaminasi sama hal-hal seperti itu, sampah-sampah seperti itu, kita tutup sumbernya. Jadi memang aku langsung blok. Nah ini muncul lagi lah dia, ya kan? Karena mungkin udah ketemu, terus dapat angin segar juga. Nggak tahu angin segar apa, mungkin cair ya. Serang dia. Tapi gitu kok kan? itu persekusinya dia tuh loh, Mams, yang Panda ini. Kok nggak buruan-buruan ya? Udah dong. Udah, Pak. Mereka Udah, udah Mam. dipanggil semua. Panda tuh Jumat ke Jakarta Timur. Itu lihat postingan aku, postingan Doktif tuh. Ada ya, Mam? Ada dong. Kamisnya si SS. Jadi ternyata SS nggak ikut ke pengadilan itu karena dia memang sedang di BAP itu. Gitu katanya si Doktif sih seperti Tapi dia masih pede banget ya, Mam. ya, Oh, orang kayak kelihatan kan, gitu. orang-orang kayak gitu kan kayaknya juga dikasih janji-janji surga kan sama siapa-siapa yang di samping-sampingnya. Oh tenang aja. Ujung-ujungnya kayak Sahrul pun masuk ke Panjen sudah. Iya, benar. Tinggal kenangan. Ya kan? Ujung-ujungnya kita lihat ketok palu itu hakim teng tong udah masuk. Manusia kalau udah jahat, cara berpikirnya, pola pikirnya dan cara berbicaranya pasti pede. Ya Iya. kan? Iya, Pasti betul. ada pede. Kadang-kadang aku nggak ngerti ya. Aku nih gini ya. Aku ya Mamski berapa kali kan dari awal kita having a problem selalu ikut-ikut komal-komal gitu kayak sama si Senses ini ya. Maaf Jero, bisa nggak bahasanya itu ini the problem, bisa nggak biasa aja gitu? Enggak, soalnya kan baru ngumpul. Jadi maksudnya gini loh. Kita tidak pernah ada You can speak bahasa Indonesia? ya. Jadi gini loh Mamski, kita nggak pernah ada yang bicara kasar loh atau ngata-ngatain ya. Iya. Ngata-ngatain orang dan kita bicara emang yang educated banget gitu kan. Tapi pihak sana selalu bicaranya kasar dengan bilang SDM rendah, goblok, yang kata-kata kasar gitu ya. Dari situlah Kasar. jadi kita timbul emosi kan. Jadi pasti aku tapping lu yang goblok, lu yang SDM rendah, lu yang kagak sekolahan. Jadi bikin emosi loh. Dan mereka selalu bilang kita yang bullying, padahal tidak loh. Kayak si Cendol aja juga bicaranya juga tertata, semua tertata, mau bang siapa kayak mau Pororo mau siapa kita tertata. Kau ngapain jauh-jauh ke Pororo? Kau lihat saya punya VT itu tertata nggak? Siapa? Aku. Kau Tata banget bestie aku. Nggak usah bela-bela aku, nggak. pertama ini aku kan sama si Senses ya bang ya.
Pertama Ya. Pororo, Ami, Mas Sensei. Iya. Terus habis itu kita selalu ya Bang ya. Cuma kan aku kemarin sibuk, Abang naikin. Ntar dulu Bang, aku masih di jalan gitu. Kan dari awal-awal ya Bang. Nggak ada kita pernah Iya, bicara kasar. Nggak ada loh pernah. kita. Betul, betul. Aku tuh paling manis loh. Dibanding Koko Hero manisan aku. Wah, Kalian manis aja. Tapi selalu kita yang dibilang katanya berbahasa kasar, berbahasa padahal kita nggak ada loh. nggak ada yang kasar-kasar. Aku aja selalu sebut pakai inisial. Karena memang Itu nepos. begitu. Dan kita Nepos nggak pernah kasar, ada Mam. ngata-ngatain mereka loh, Nyebut Mam. penyakit 3 huruf tuh. Ya itu kan yang dilaporin kan sama si NM kan. Iya, Mam. Nah, itu nggak tahu tuh jalan apa enggak. Dalam semua. Ini jalan. Malam. Bang konten. Dan kita aja dulu nggak pernah ya Bang Sensei ya nggak pernah kata-kata pakai nepos, pakai begeng, pakai itu nggak pernah. Nggak loh. pernah. Emang ya? Selalu nyebutin Nggak nama pernah. karena memang kita nggak pernah ngata-ngatain mereka. Nggak ada. Maaf, Kak, kalau aku pernah, Kak. Tuh ada tuh di storyku, Mak. Karena kan sekarang ini berkembang biak kan, berkembang biak Iya. jadi bahasa kasar karena kan Karena begini loh, Kak, menurut aku tuh begini, kalau dia itu memang nggak mau dihujat dan mau dikasihani, ya dia harus mencerminkan begitu juga di sosmed. Jangan nari-nari nggak jelas, kayak nggak ada yang ngingetin gitu. Nanti yang dituduh Niki, yang bikin kredibilitas dia buruk. Coba lihat deh kalian, dia caranya dia nari-nari kayak begitu di sosmed. Itu dia sendiri yang bikin malu, bukan sama si Sensei sini aja Niki. kita bahas-bahas dia joget-joget ya Bang ya dulu ya Bang nggak pernah ya. Nggak pernah kita. Kecil apapun kita nggak Masuk pernah sih ya. Kak Senses gak pernah ngatain begeng? Pernah Kak? Sensus paling manis. Enggak awal Nggak Ah, pernah, cek aja. paling manis. awal sebelum bertemu. Paling manis, sensus gitu loh. RG, aku nyebutnya RG. Aku pakai inisial sih. Dan kau bikin saya mules ini ya. Lagi live aku ini. Mana keranjang kuning kau? Gak usah banyak cerita kau jero. Orang lagi live kau minta keranjang kuning. Gak ada keranjang kuning. Gak kau beli pula. Sejak Tapi kapan kalau lagi komal gini nggak bisa pakai keranjang kuning, say. Gak bisa. Sebentar diam kau dulu di sini. Nanti terakhir baru kita jualan. Betul. galak Ayo kali lah, kasih kau? semangat lah, kasih semangat. Ntar aku nggak cium kau. Jangan kau cium aku. Kalau menurut aku ya, justru yang memviralkannya itu sendiri buzzer-buzzernya. Itu. Justru yang memviralkannya buzzer-buzzernya ya, karena ya mereka lah yang membuat dari orang-orang fan Niki ini ya berspekulasi juga, berstatement juga. Jadi mereka lah yang suka menyerang. Nah dari situlah yang terbangunnya. Di situ mereka lah yang menjadikannya apinya. Begitu. Kalau kita kan jarang nyebut-nyebut mereka gitu. Karena mereka menyerang ya kita masa diem gitu kan. Iyalah, Ya pasti terciptalah yang Iya loh. Fans-fans gitu. ini kita ya dulu mana ada kata-kata bahasa kasar untuk itu nggak ada. Semenjak mereka kasar-kasar. Sampai ngatain ini loh, Miss Gosip tuh ngatain ibunya Niki loh almarhum. Nah itu tambah Udah keterlaluan sih. Wah, Itu juga masih ada yang bilang. Mereka sendiri yang membangunnya. bahasanya udah Gitu. bisa ditebak lah itu dari mana, say. Ya kan? Kayak waktu itu si siapa dokter Iya. Andreas ya yang bikin tweeting ngatain mandul ke Doktif. Aku kan langsung aku stitch itu. Aku bilang siapa kamu bisa ngatain orang soal nggak punya anak mandul apa segala. Wah itu parah, dia langsung take down, dia punya video itu langsung hilang. Kali aku stitch langsung dia hilang video itu. Habis dia digeruduk sama Jadi maksudnya apa ini dasar? ya. Jerodeli dasar nggak nyentuh nggak makan. Ih maaf. Itu mah Mujair, say. Mujair mah biarin typingannya memang template, say. Template, itu mah template. 2000 satu postingan 2000. Jangan ada yang bisukan 2000. Kasihan 2000 kasih dia. Kasihan jangan ada yang dibisukan. Ini si Mereka itu Eril kan ini punya naikin geruk. gua tak lawan semua. Lu aja nggak pakai profile muka lo itu nggak ada. Lu mau lawan apa Eril? Minimal pakai muka kayak Mamski nih, kayak Koko Hero tuh. Ya kayak yang semuanya nih. Mana kamu lawan kita nggak pakai muka? Aduh. Ih, maaf ya, kita nggak pernah loh itu kayak sekarang di Nepos itu lagi pada ini. Era makanan murah begitu aja ditaruh di meja semua. Ayo. Tadi kan aku kan baru pulang kan Mamski. Aku baru pulang. Dan mereka bagi-bagi makanan Mamski, kota. ini si Jaka mau naik. Mamski kira-kira terima nggak? Siapa ya kak? Nggak usah. Hah? Nggak usah. Ya terserah Mamski gimana. Nggak usah dikasih. Nanti pasti Tapi ini kalau dia itu mau berseberangan, berbicara, Mam. berjanji dulu ya. Kalau dia
Yang dua. Gini, Jangan, kalau dia jangan berbicara kasih dua panggung. Jangan. dua sisi, silakan dia naik. Tapi kalau dia tidak bisa bicara dua sisi, Typing dulu sebagai Jaka, lawyer, kamu Nggak mau usah ngomong naik. apa Jaka? Typing dulu. Ya, Jangan, bisa nggak bicara Jangan dua asal sisi? ngomong di atas. Gitu. Jaka suka ribut. Nggak usah kak, nggak usah kasih dia Koko panggung. Hiro, Jangan. itu boleh izin saya Koko Hiro Sama Kak review yang sidang kemarin? Ya, boleh izin? Saya mau berpendapat untuk kasus NM. HP dulu Boleh, ya, ntar tapi jangan naikin lagi ya. terlalu panjang. Gini ya. Nah, teman-teman ya, ini kan sekarang yang di Komole Koko Hiro ini yang nyaksiin 800 lebih ya. Jadi yang saya waktu itu sebelum sidang saksi, saya udah sampaikan ya pandangan, pendapat tiap orang itu sah-sah aja. Di negara kita jauh lebih banyak orang yang awan hukum. Nah, yang pakar hukum pun yang ngerti, jangan sampai membabi buta. Fakta persidangan kemarin, dua saksi pelapor jelas-jelas tidak menyinggung dakwaan 369. Itu jelas patah. Nah, jadi kita misalnya saya dukung NM ini, lihat ya saya mencium adalah dijolimi. Kenapa? Nah, kalau runtutan dari awal rekaman itu adalah atas dasar transaksi. Saya dengan Bang Striker tuh waktu belum pas yang kemarin harus optimis apa terhadap hakim. Kalau jaksa itu job desk-nya memang mendakwa. Jaksa itu ya 99% pasti akan menolak eksepsi. Nah, ini biar Iyalah. masyarakat awam tuh paham. Jadi kita sekarang harus kita kawal, ya harus optimis 90% hakim pasti ketok palu NM bebas. Sudah pasti. Kenapa? Dua saksi pelapor itu adalah saksi kunci. Jadi saksi-saksi yang berikutnya nilainya itu rendah. Percuma. Bang Fahmi waktu ke RG ya menanyakan 2 kali transfer 2M dan menegaskan itu adalah kesepakatan dan RG jawab kesepakatan. Itu Ya, jelas mutlak. betul. Nah, jadi teman-teman jangan tergiring ya kubu yang memaksakan kehendak membabi buta yang katanya paham hukum. Jangan digubris. Ya, benar. Setuju. Jadi sekarang kawal buat narasi adalah hakim pasti ini hati-hati ya seperti itu. Karena saya waktu yang komal-komal pas sebelumnya juga ada yang R, yang D, ada itu ya bebas-bebas aja. Nah, justru yang pakar hukum ini harus berjiwa besar bahwa di fakta persidangan adalah dua saksi pelapor tidak mendakwa di pasal 369. Betul. Itu mutlak. Ya, seperti itu. Gitu aja sih. Nah, sekarang harus kita kawal karena harus betul-betul NM bebas. Nah, nanti yang kasus-kasus yang produk, yang lain-lain itu bisa itu semuanya. Bisa itu. Gitu aja. Saya